Dulu, hidupku hanya tentang mengantar makanan. Tapi, sebuah pesanan dari apartemen mewah mengubah segalanya. Aku tak sengaja mendengar rahasia besar seorang CEO kaya, dan sekarang aku terjebak dalam permainannya. Akankah aku berhasil lolos dari intrik berbahaya ini? Dulu, hidupku hanya tentang mengantar makanan. Tapi, sebuah pesanan dari apartemen mewah mengubah segalanya. Aku tak sengaja mendengar rahasia besar seorang CEO kaya, dan sekarang, aku terjebak dalam permainannya. Akankah aku berhasil lolos dari intrik berbahaya ini? Langit Jakarta sudah mulai meredup, menyisakan bias jingga di Cakrawala. Udara dingin mulai menusuk, namun motor matiku terus melaju, membelah kemacetan sore yang tak pernah mengenal kata istirahat. Namaku Arka. Usiaku baru menginjak kepala 2, dan sejak setahun yang lalu, aku menjadi pengantar makanan di sebuah restoran kecil. Gaji yang pas-pasan. Tetapi cukup untuk membantu orang tua dan adikku yang sedang menempuh pendidikan. Hidupku sederhana, monoton, dan tanpa drama. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Restoran tempatku bekerja adalah salah satu tempat makan yang lumayan terkenal, bernama Sari Rasa. Masakan tradisional yang lezat dan harga terjangkau membuatnya selalu ramai. Namun malam ini berbeda. Malam itu, ponsel kerjaku berdering, menampilkan pesanan dari alamat yang tidak biasa. Bukan perumahan biasa, bukan kantor, melainkan sebuah apartemen mewah bernama Luxuria Residence. Arka, ini pesanan terakhirmu hari ini, kata Pak Budi, manajer restoran, sambil menyerahkan sebuah kantong kertas yang di dalamnya berisi hidangan khusus. Pelanggan ini minta diantar langsung ke unitnya, nomor 13A, di lantai 13. Aneh ya? Lantai dan unitnya sama-sama 13. Ada-ada saja, Pak, jawabku sambil tersenyum. Aku memasukkan kantong itu ke dalam tas pengantaranku dan bersiap untuk pergi. Di perjalanan, jantungku berdebar tak karuan. Bukan karena takut atau cemas, tetapi karena ada rasa penasaran yang aneh. Siapa sebenarnya orang yang tinggal di unit dengan nomor unik ini? Setibanya di Luxuria Residence, mataku terbelalak melihat betapa megahnya gedung itu. Pintu lobi yang terbuat dari kaca berkilau, dengan 2 satpam berseragam rapi yang berdiri tegak. Aku mendekat, sedikit ragu-ragu. "Selamat malam, saya pengantar makanan dari restoran Sari Rasa," kataku, mencoba terdengar profesional. "Silakan," kata salah satu satpam sambil mengangguk. Dia mengarahkanku ke lift khusus penghuni, dan aku menekan tombol 13. Di dalam lift, aku melihat diriku di pantulan cermin. Pakaian kerjaku yang sudah lusuh, tasku yang kotor, dan rambutku yang acak-acakan. Aku merasa seperti orang asing di tempat ini. Pintu lift terbuka. Lorong apartemen itu sunyi. Hanya ada suara langkah kakiku yang menggema di karpet tebal. Aku berjalan perlahan, mencari unit nomor 13A. Setelah beberapa saat aku menemukannya. Di depan pintu, aku menarik napas dalam-dalam dan menekan bel pintu itu terbuka. Dan di balik pintu itu, berdiri seorang pria. Dia tinggi, berambut hitam, dengan mata yang tajam dan hidung mancung. Pakaiannya rapi. Kemeja sutra berwarna abu-abu gelap. Wajahnya terlihat datar, tanpa ekspresi. "Makanannya?" tanyanya dengan suara yang dingin. "Iya, Tuan. Ini pesanannya," jawabku, sambil menyerahkan kantong kertas itu. Tanganku gemetar sedikit. Tatapannya membuatku merasa tidak nyaman, seolah-olah dia bisa membaca semua rahasia dalam diriku. Pria itu mengambil kantong itu, tetapi tidak langsung menutup pintu. Dia melihatku dari atas ke bawah. Seolah-olah aku adalah barang aneh yang baru saja ditemukannya. "Apa kamu yang selalu mengantar makanan dari restoran itu?" tanyanya. "Tidak, Tuan. Ini baru pertama kalinya saya mengantar ke sini," jawabku jujur. Dia mengangguk, lalu mengeluarkan selembar uang tunai dari dompetnya. "Ini, ambil sisanya," katanya, menyerahkan selembar uang 100 ribuan. "Simpan kembaliannya," mataku terbelalak. "Tapi Tuan, kembaliannya terlalu banyak. Anggap saja itu bonus." "Sekarang pergilah," katanya, suaranya terdengar tidak sabar. Dia menutup pintu, menyisakan aku yang masih berdiri di sana, bingung dengan uang di tanganku. Aku melihat selembar uang itu. 100 ribu? Jumlah yang sangat besar untuk bonus. Siapa sebenarnya pria ini? Aku kembali ke lift, masih memikirkan kejadian aneh ini. Saat pintu lift akan tertutup, aku mendengar suara pertengkaran dari dalam unit pria itu. Tiba-tiba, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku membatalkan penekanan tombol lift dan berjalan kembali ke pintu unit 13A. Suara pertengkaran itu semakin jelas. "Kau tidak bisa melakukan ini. Mereka akan tahu." Suara pria yang tadi memberikan makanan padaku. "Diam. Aku sudah bilang. Ini semua untuk kebaikan kita." Suara pria lain,
yang terdengar lebih tua dan lebih dominan. Kita tidak bisa mengambil alih perusahaan itu tanpa menyingkirkan pewarisnya. Dia sudah tahu terlalu banyak. Jantungku berdebar kencang. Aku menempelkan telingaku di pintu. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kata pewaris dan menyingkirkan membuatku merinding. Ini pasti masalah besar. Aku harus pergi dari sini. Aku harus berpura-pura tidak pernah mendengar apapun. Aku kembali ke lift, menekan tombol lobi, dan mencoba menenangkan diri. Di dalam lift, aku melihat kembali uang 100 ribuan di tanganku. Aku berpikir, mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini hanya pertengkaran bisnis biasa. Tapi entah kenapa firasatku mengatakan ini lebih dari itu. Ketika aku sampai di lobi, aku berjalan cepat menuju motorku, tetapi aku merasa ada yang mengawasiku. Aku menoleh ke belakang, dan dari jendela apartemen di lantai 13, aku melihat siluet pria itu. Dia berdiri di sana, mengawasiku, dan entah kenapa, aku tahu dia melihatku kembali. Perasaanku tidak enak. Sejak saat itu, setiap kali ponsel kerjaku berdering, aku selalu merasa khawatir. Aku takut ada pesanan lagi dari apartemen itu. Aku takut pria itu tahu aku menguping pembicaraannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal. Hidupku yang sederhana tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, di kamarku yang sempit, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus kembali ke apartemen mewah itu, ke mata tajam pria itu, dan ke percakapan yang tidak sengaja ku dengar. Aku merasa seperti sudah menginjakkan kakiku di sebuah dunia yang tidak seharusnya aku sentuh. Sebuah dunia yang penuh dengan rahasia, kekuasaan, dan bahaya. Dan tanpa aku sadari, benang takdir sudah mulai terjalin, menjeratku ke dalam intrik yang jauh lebih rumit dari yang bisa aku bayangkan. Aku hanyalah seorang pengantar makanan. Tetapi kini, aku merasa seperti seorang saksi, atau bahkan korban, dari sebuah kejahatan besar. Beberapa hari setelah kejadian di apartemen Luxuria Residence, hidupku kembali normal. Aku terus bekerja, mengantar pesanan, dan berusaha melupakan malam aneh itu. Aku bahkan sudah menghabiskan uang 100 ribuan yang diberikan pria itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, berharap dengan begitu, kenangan itu akan menghilang. Tetapi harapan itu sia-sia. Suatu sore saat aku sedang istirahat di restoran, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal, namun ada kode area Jakarta. Aku ragu-ragu mengangkatnya. Halo? Sapaku, Arka? Suara berat di ujung telepon itu membuatku menegang. Aku langsung mengenali suara itu. Itu suara pria dari apartemen Luxuria Residence. Ini saya, Aditya, pria yang memesan makanan beberapa hari lalu. Jantungku berdebar tak keruan. Ya Tuan, ada apa? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Saya butuh bantuanmu, katanya, suaranya terdengar serius. Saya tahu kamu mendengarkan percakapan saya malam itu. Napasiku tercekat. Tidak, Tuan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku berbohong, mencoba menyangkal. Jangan berbohong, Arka. Saya melihatmu dari jendela. Saya tahu kamu kembali setelah mengantar makanan. Kamu punya telinga yang baik, katanya. Suaranya dingin, namun ada nada yang terdengar seperti ancaman. Saya tidak akan mengancammu, Arka. Saya tahu kamu butuh uang. Saya akan menawarkanmu pekerjaan. Aku terdiam. Jeda itu terasa sangat lama. Pikiranku berkelana, mencari-cari alasan untuk menolak. Aku tidak ingin terlibat dengan orang ini. Tetapi, seperti yang dia katakan, aku memang butuh uang. Pekerjaan apa, Tuan? Tanyaku, mencoba mengorek informasi lebih lanjut. Pekerjaan sampingan, tetapi gajinya fantastis. Jawabnya, kamu hanya perlu menjadi kurir pribadi saya, mengantar dokumen rahasia, bertemu dengan klien penting, dan melakukan beberapa tugas yang tidak biasa. Saya akan membayarmu 10 juta per bulan. Bagaimana? Mataku terbelalak. 10 juta? Jumlah yang tak pernah kubayangkan. Itu bisa melunasi semua utang orang tuaku, membiayai sekolah adikku sampai lulus, dan bahkan membeli rumah yang lebih layak. Tetapi, ada satu hal yang mengganjal. Kenapa harus aku? Kenapa harus saya, Tuan? Anda bisa mempekerjakan kurir profesional? Tanyaku curiga. Karena saya membutuhkan seseorang yang tidak mencurigakan. Seseorang yang tidak dikenal oleh dunia bisnis. Seseorang seperti kamu, katanya. Lagi pula kamu sudah tahu rahasia saya. Lebih baik kamu bekerja untuk saya daripada membocorkan rahasia itu. Kata-katanya terasa seperti jebakan. Di satu sisi ada uang yang sangat menggiurkan. Di sisi lain ada bahaya yang mengintai. Aku memikirkan orang tuaku, adikku, dan semua perjuangan mereka. Aku berpikir, mungkin ini adalah jalan keluar. Aku bisa bekerja sebentar, mendapatkan uang yang cukup, lalu berhenti. Baik, Tuan. Saya setuju, kataku akhirnya.
Aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah seluruh hidupku. Bagus, katanya. Suaranya terdengar puas. Besok datang ke kantor saya di Menara Permata. Lantai 30. Berikan nama Arka ke resepsionis. Jangan katakan kamu kurir saya. Bilang saja kamu ada janji dengan saya. Telepon itu terputus. Aku masih terdiam. Ponsel di tanganku. Aku tidak yakin dengan keputusanku. Aku merasa seperti sudah menjual jiwaku kepada iblis. Tetapi, aku juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibku. Keesokan harinya, aku datang ke Menara Permata. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dengan lobi yang megah, aku merasa kecil dan tidak berarti. Aku naik lift ke lantai 30, jantungku berdebar kencang. Ketika pintu lift terbuka, aku melihat nama perusahaan, Aditya Corporation. Resepsionis mengarahkanku ke sebuah ruangan, dan di sana, aku bertemu dengan Aditya. Dia mengenakan jas mahal, rambutnya tertata rapi. Dia terlihat jauh lebih berkuasa daripada saat aku bertemu dengannya di apartemen. "Selamat datang, Arka," katanya, tanpa senyum. "Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari timku. Tugas pertamamu ini." Dia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Antarkan ini ke alamat yang tertulis di amplop. Serahkan langsung kepada orangnya. Jangan berikan kepada orang lain." "Mengerti?" Aku mengangguk. "Tentu, Tuan." "Satu lagi," tambahnya, matanya menatap tajam. "Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, simpan untuk dirimu sendiri. Jangan bertanya dan jangan mencoba mencari tahu. Uang itu bayaran untuk kesetiaanmu. Jika kamu berkhianat, saya akan tahu. Dan saya jamin, kamu tidak akan menyukainya." Kata-katanya membuatku merinding. Aku merasa seperti sudah menandatangani kontrak dengan iblis. Aku pergi membawa amplop coklat itu. Tugas pertamaku terasa sangat menegangkan. Aku tidak tahu apa isi amplop itu, atau siapa orang yang akan menerimanya. Aku hanya tahu bahwa aku sudah terjebak dan tidak ada jalan kembali. Dalam perjalanan, aku mulai menyadari keanehan dalam pekerjaanku. Tugas-tugasnya selalu rahasia, melibatkan pertemuan di tempat-tempat tersembunyi, dan mengantarkan dokumen yang tidak berlabel. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi rasa penasaran itu terus menggerogoti. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku terlalu takut untuk mencari tahu. Suatu hari, aku mengantar sebuah paket ke sebuah gudang tua. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria yang tampak seperti penjahat. Dia mengambil paket itu, lalu menatapku dengan curiga. "Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya. "Tuan Aditya," jawabku jujur. Dia tertawa sinis. "Aditya memang suka bermain-main. Katakan padanya, jangan kirim orang bodoh seperti kamu lagi." Kata-katanya membuatku merasa tidak nyaman. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku lakukan? Apakah aku terlibat dalam kejahatan? Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh Aditya, tanpa tahu apa tujuan permainan ini. Aku pulang ke rumah, pikiran masih kacau. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti sudah mengorbankan integritasku demi uang. Aku merasa bersalah. Aku tahu aku tidak seharusnya melanjutkan pekerjaan ini. Tetapi, setiap kali aku memikirkan betapa besarnya gaji yang aku dapatkan, aku merasa seperti berada dalam situasi di mana aku tidak bisa mundur. Aku terjebak, terperangkap dalam janji yang manis, namun menjerat. Dan aku tahu ini hanyalah permulaan. Hari-hari berlalu. Pekerjaanku sebagai kurir pribadi Aditya menjadi rutinitas baru. Gajinya, seperti yang dia janjikan, memang fantastis. Setiap bulan, uang itu masuk ke rekeningku, dan aku bisa membantu keluargaku dengan lebih leluasa. Aku melunasi utang orang tua, membiayai sekolah adikku, dan bahkan membeli beberapa barang yang selama ini hanya bisa kami impikan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus kubayar, ketenangan jiwaku. Hubungan antara aku dan Aditya semakin rumit. Di satu sisi dia menunjukkan sisi yang manipulatif dan dominan. Dia mengendalikan setiap langkahku, memintaku untuk berada di dekatnya hampir setiap saat. Dia memberiku sebuah ponsel khusus yang hanya bisa digunakan untuk menghubunginya, dan dia melarangku untuk berbicara tentang pekerjaanku kepada siapapun. Setiap tugas yang dia berikan selalu disertai dengan ancaman halus, seolah-olah dia sedang menguji kesetiaanku. Di sisi lain, dia juga menunjukkan perhatian yang membingungkan. Dia tahu aku menyukai kopi hitam, jadi setiap kali aku datang, dia selalu menyiapkan secangkir kopi untukku. Dia tahu aku kesulitan dengan beberapa tugas, jadi dia memberiku petunjuk yang samar. Kadang, dia bahkan menceritakan sedikit tentang masa lalunya, tentang betapa sulitnya dia membangun perusahaan ini dari nol. Perhatiannya membuatku bingung. Apakah dia peduli padaku, atau ini hanya bagian dari permainannya?
Suatu sore aku mengantar dokumen ke sebuah kantor akuntan. Tugas itu seharusnya sederhana, tetapi aku tanpa sengaja menjatuhkan beberapa lembar kertas. Ketika aku mengambilnya, mataku tertuju pada sebuah tabel. Nama Aditya Corporation tertulis di sana, tetapi yang membuatku terkejut adalah angka-angka yang sangat tidak wajar. Ada banyak transaksi yang dicatat sebagai dana operasional, namun jumlahnya sangat besar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Setelah mengantarkan dokumen itu, aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku tidak bisa mencari di internet karena aku tahu Aditya bisa melacak semua aktivitasku. Oh, jadi aku pergi ke perpustakaan umum. Di sana aku mencari berita tentang Aditya Corporation, tentang Aditya sendiri, dan tentang proyek-proyek yang mereka kerjakan. Di salah satu artikel koran lama, aku menemukan sebuah berita tentang sebuah proyek konstruksi yang dihentikan secara tiba-tiba. Proyek itu adalah proyek besar yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan bernama Pilar Bangun Sejahtera. Aku membaca lebih lanjut dan menemukan bahwa perusahaan itu adalah saingan terberat Aditya Corporation. Namun, yang lebih mengejutkan adalah informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan itu dimiliki oleh seorang pengusaha kaya yang meninggal secara misterius beberapa tahun lalu, meninggalkan seorang anak yang hilang dan tak diketahui keberadaannya. Jantungku berdebar kencang. Aku kembali mengingat percakapan yang kudengar di apartemen Aditya. Kita tidak bisa mengambil alih perusahaan itu tanpa menyingkirkan pewarisnya. Dia sudah tahu terlalu banyak. Aku mulai menghubungkan titik-titik. Aditya tidak ingin aku membocorkan rahasia, dan dia juga tidak ingin aku mencari tahu lebih banyak tentangnya. Mungkinkah dia berusaha menguasai Pilar Bangun Sejahtera? Mungkinkah dia yang bertanggung jawab atas kematian pemilik perusahaan itu? Aku tidak tahu, tetapi semua ini terasa sangat mencurigakan. Aku kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti sudah terlalu dalam terlibat. Aku menyadari bahwa aku bukan hanya seorang kurir pribadi Aditya. Aku adalah bagian dari jaringannya. Jaringannya yang penuh dengan kebohongan, rahasia, dan kejahatan. Keesokan harinya, saat aku datang ke kantor Aditya, dia menyadari ada yang berbeda dariku. "Ada apa, Arka?" Tanyanya, matanya menatapku dengan curiga. "Tidak ada apa-apa, Tuan," jawabku, mencoba menyembunyikan kecemasanku. Dia tidak percaya. "Kamu terlihat gelisah. Kamu sudah mencari tahu sesuatu, bukan?" Napasiku tercekat. Bagaimana dia tahu? Apakah dia memiliki orang yang mengawasiku? Aku mencoba untuk tetap tenang. "Tidak, Tuan. Saya hanya kurang tidur." Dia tersenyum sinis. "Arka, jangan pernah berani bermain-main denganku. Aku memberimu uang untuk kesetiaanmu, bukan untuk rasa ingin tahu. Sekali lagi aku tahu kamu mencari tahu tentangku, maka..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi aku tahu apa yang dia maksud. Ancamannya jelas, tanpa kata. Aku meninggalkan kantor itu dengan perasaan hampa. Aku tahu aku tidak bisa lagi mundur. Aku sudah terlalu dalam. Aku sudah melihat hal-hal yang tidak seharusnya kulihat, dan aku sudah mendengar hal-hal yang tidak seharusnya kudengar. Aku menyadari bahwa aku bukan hanya boneka Aditya, tetapi juga Sandera. Dan aku tidak bisa berhenti karena aku tahu dia akan menemukan cara untuk menghancurkan hidupku. Aku merasa sangat tertekan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin lari, tetapi kemana? Aku ingin melaporkan kejahatannya, tetapi siapa yang akan percaya? Aku hanyalah seorang pengantar makanan. Uang yang dia berikan terasa seperti beban, bukan anugerah. Dan aku tahu, aku harus berjuang untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya terlambat. Setelah malam itu, suasana di antara aku dan Aditya terasa semakin dingin dan tegang. Dia tidak lagi menawarkan kopi, dan tatapan matanya semakin tajam, seolah-olah dia sedang mengawasiku setiap saat. Aku merasa seperti sudah kehilangan kebebasan, terjebak dalam sangkar emas yang dia ciptakan. Uang yang tadinya terasa seperti anugerah, kini terasa seperti belenggu. Setiap kali aku menggunakannya untuk membantu keluargaku, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Aku tahu uang itu tidak murni. Dan aku merasa seperti sedang menukar integritasku dengan kekayaan. Konflik internal itu semakin menguat. Di satu sisi aku tahu apa yang dia lakukan adalah salah. Dokumen-dokumen yang dia minta antarkan, pertemuan-pertemuan rahasia yang kulihat, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Dia adalah seorang penjahat. Aku ingin melaporkannya ke polisi, membongkar semua kejahatannya, dan mengembalikan keadilan. Tapi di sisi lain aku takut. Aku takut pada ancaman-ancaman halusnya. Aku takut pada kekuasaan yang dia miliki. Aku takut dia akan menyakiti keluargaku. Dan yang paling penting, aku takut kehilangan uang itu. Uang yang sudah mulai mengubah hidup keluargaku. Suatu malam, aku sedang mengantar dokumen ke sebuah gudang di pinggir kota.
Di sana, aku melihat sebuah mobil mewah dengan plat nomor yang sudah tak asing bagiku. Itu mobil Aditya. Aku menunggu di kejauhan, mencoba mendengar apa yang terjadi. Aku melihat Aditya keluar dari mobilnya, bertemu dengan beberapa pria lain yang berpenampilan seperti penjahat. Mereka berbicara dengan nada suara yang keras. Lalu salah satu dari mereka menyerahkan sebuah koper hitam. Aditya mengambil koper itu, lalu mereka semua pergi. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam koper itu. Tetapi aku tahu itu pasti sesuatu yang ilegal. Kejadian ini membuatku semakin yakin bahwa aku tidak bisa lagi tinggal diam. Aku harus keluar dari situasi ini. Aku harus melarikan diri. Keesokan harinya, aku datang ke kantor Aditya dengan niat untuk berhenti. Aku sudah menyiapkan kata-kata, menjelaskan bahwa aku tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Ketika aku masuk, Aditya menungguku di ruangannya. Dia sudah tahu apa yang akan kukatakan. "Kamu mau berhenti?" Tanyanya, suaranya terdengar tenang, tetapi matanya menunjukkan kemarahan. "Iya, Tuan," jawabku, mencoba tetap tenang. "Saya rasa pekerjaan ini tidak cocok untuk saya." Dia tertawa sinis. "Arka, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu pikir kamu bisa lari dari aku?" Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan padaku sebuah foto. Foto itu adalah foto adikku yang sedang berjalan pulang dari sekolah. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Aku punya banyak orang, Arka. Aku tahu di mana keluargamu tinggal, di mana adikmu sekolah. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan sesuatu dariku?" Kata-katanya penuh dengan ancaman. "Uang yang kamu dapatkan itu bukan hanya bayaran untuk pekerjaanmu, tetapi juga untuk diam. Jika kamu membocorkan satu kata pun, atau jika kamu mencoba melarikan diri, aku akan tahu. Dan aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkan hidupmu dan hidup keluargamu. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Aku merasa seperti semua darahku sudah mengalir keluar. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak bisa melawan. Dia sudah menjebakku dan aku tidak bisa melarikan diri. Aku kembali bekerja, tetapi dengan hati yang berat. Aku tidak lagi peduli dengan uang. Yang aku pedulikan hanyalah keselamatan keluargaku. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, aku menemukan sebuah celah. Aku menyadari bahwa jika aku ingin melarikan diri, aku tidak bisa melakukannya dengan cara yang sama. Aku tidak bisa hanya pergi begitu saja. Aku harus melakukannya secara diam-diam. Aku mulai mencari cara untuk mendapatkan bukti yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya. Aku mulai mempelajari gerak-geriknya, jadwalnya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Aku menyadari bahwa aku harus menjadi lebih pintar darinya, lebih licik darinya. Pelarian pertamaku gagal, tetapi itu memberiku pelajaran berharga. Aku tahu sekarang bahwa dia adalah seorang predator dan aku adalah mangsanya. Aku harus berjuang untuk hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk keluargaku. Aku tidak akan membiarkannya menang. Aku akan mencari cara untuk keluar dari situasi ini, dan aku akan membongkar semua kejahatannya. Perjalanan ini akan panjang, tetapi aku siap, karena aku tahu, di balik semua ketakutan ini, ada sebuah harapan yang menungguku. Harapan untuk hidup bebas, tanpa bayang-bayang Aditya. Setelah percobaan pelarianku yang gagal, hidupku berubah menjadi lebih buruk. Aditya tidak lagi bersembunyi di balik janji manis. Ia menunjukkan wajah aslinya, yang penuh dengan kekuasaan dan manipulasi. Setiap pagi, aku harus datang ke kantornya dan menunggu perintah. Aku merasa seperti anjing peliharaan yang terikat rantai, selalu berada dalam pengawasannya. Suatu hari, Aditya memanggilku ke ruangannya. "Arka," katanya, suaranya dingin dan datar. "Kamu tahu aku tidak suka pengkhianat. Aku memberimu kesempatan untuk hidup nyaman. Tetapi kamu mencoba melarikan diri." "Saya tidak bermaksud begitu, Tuan," jawabku. "Mencoba membela diri. Saya hanya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan ini." "Omong kosong," bentaknya. Dia melempar sebuah map ke atas meja. "Aku tahu kamu mencari tahu tentangku, tentang perusahaanku, tentang masa laluku. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu setiap gerak-gerikmu. Aku tahu kamu pergi ke perpustakaan umum. Aku bahkan tahu buku apa yang kamu baca." Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia tahu? Apakah dia memiliki mata-mata yang mengawasiku? Aku merasa seperti tidak ada lagi tempat yang aman untuk bersembunyi. "Sekarang, dengarkan aku baik-baik." Lanjutnya, suaranya terdengar mengancam. "Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu akan terus bekerja untukku, dan kamu akan berhenti mencari tahu tentangku. Jika kamu membocorkan rahasia sekecil apapun, aku akan menghancurkan hidupmu. Aku tidak akan hanya menyakiti keluargamu, aku akan menghancurkan nama baikmu. Aku akan membuatmu menjadi penjahat di mata hukum. Kamu tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi." Kata-katanya membuatku merinding.
Aku tahu dia tidak main-main. Dia memiliki kekuasaan, uang, dan koneksi. Dia bisa melakukan apa saja. Aku merasa seperti sudah berada di ujung tanduk. Di hari-hari berikutnya, ancaman Aditya tidak lagi hanya sebatas kata-kata. Aku mulai menerima teror yang mencekam. Ponselku seringkali berdering dengan nomor tak dikenal, dan ketika aku mengangkatnya, hanya ada suara napas berat di ujung telepon. Di malam hari ada mobil yang seringkali berhenti di depan rumahku, dan aku bisa melihat bayangan orang yang duduk di dalamnya, mengawasiku. Aku merasa nyawaku dalam bahaya. Suatu sore, saat aku sedang mengantar dokumen, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku mencoba untuk berjalan lebih cepat, tetapi bayangan itu semakin dekat. Ketika aku menoleh, aku melihat dua orang pria berbadan besar. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya terus mengikutiku. Aku panik dan mencoba untuk melarikan diri. Aku berlari secepat mungkin, masuk ke gang-gang kecil, dan akhirnya berhasil lolos. Ketika aku sampai di rumah, aku langsung mengunci pintu. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini adalah ulah Aditya. Dia mengirim orang untuk menerorku, untuk mengingatkanku bahwa aku tidak bisa lari darinya. Aku merasa sangat putus asa. Aku tidak bisa melaporkan ini ke polisi, karena aku tahu Aditya memiliki koneksi di mana-mana. Aku tidak bisa melarikan diri, karena dia akan menemukan cara untuk menghancurkan hidupku dan keluargaku. Aku merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar emas, tetapi sangkar itu perlahan-lahan berubah menjadi penjara. Aku duduk di kamarku, menatap kosong keluar jendela. Aku memikirkan orang tuaku, adikku, dan semua orang yang aku cintai. Aku tidak ingin mereka terlibat dalam masalahku. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya terlambat. Aku harus berjuang, tidak hanya untuk hidupku, tetapi juga untuk kebebasanku. Dan aku tahu, satu-satunya cara untuk menang melawan Aditya adalah dengan mengalahkannya di permainannya sendiri. Aku melarikan diri. Malam itu aku tidak pulang ke rumah. Aku tahu Aditya akan mengirim orang untuk mencariku di sana. Dengan semua dokumen penting di tas punggungku, aku pergi ke sebuah motel kecil di pinggir kota. Kamar itu sempit dan bau apek, tetapi aku merasa aman di sana. Aku mengunci pintu, mematikan lampu, dan duduk di sudut ruangan, berusaha menenangkan diri. Jantungku masih berdebar kencang, dan tanganku gemetar. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen itu, membaca setiap baris, setiap kata. Surat wasiat itu, akta perusahaan, laporan manipulasi keuangan, dan yang paling membuatku terkejut, sertifikat kelahiran. Namaku Arka Wiradharma tertulis di sana. Nama ibuku dan nama ayahku. Semua yang aku tahu tentang diriku adalah bohong. Aku merasa duniaku hancur. Aku tidak lagi tahu siapa aku. Aku bukan Arka, seorang pengantar makanan yang polos. Aku adalah Arka Wiradharma, pewaris dari sebuah perusahaan besar yang selama ini aku tidak ketahui. Aku hanyalah seorang anak yang ditinggalkan, yang seluruh hidupnya dipenuhi dengan kebohongan. Di tengah kekacauan itu, aku harus berpikir. Aku tahu tuh Aditya akan mencariku. Aku tahu aku tidak bisa melawannya sendirian. Aku butuh bantuan. Aku teringat pada sebuah kartu nama yang kulihat di salah satu dokumen. Nama seorang pengacara yang dipercaya oleh ayahku, Bapak Haryo Adikusumo. Aku harus menemuinya. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pengacara itu. Aku tidak punya uang, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya dokumen-dokumen itu dan sebuah cerita yang sulit dipercaya. Ketika aku sampai di sana, resepsionis menatapku dengan curiga. Pakaianku lusuh dan penampilanku tidak meyakinkan. Saya ada janji dengan Bapak Haryo, kataku, mencoba terdengar percaya diri. Maaf Tuan, Bapak Haryo tidak menerima janji tanpa konfirmasi, jawabnya. Aku putus asa. Tolong katakan padanya, saya membawa dokumen dari Wiradharma. Mendengar nama itu, resepsionis itu terdiam. Dia menelepon Bapak Haryo, dan setelah beberapa saat, dia mengarahkanku ke sebuah ruangan. Di sana, duduk seorang pria tua dengan rambut beruban dan kacamata tebal. Dia menatapku dengan mata yang ramah, tetapi juga penuh dengan pertanyaan. Kamu, Arka? Tanyanya. Iya Pak, Arka Wiradharma. Jawabku serak. Aku meletakkan semua dokumen itu di atas meja. Saya butuh bantuan Bapak. Bapak Haryo mengambil dokumen-dokumen itu dan memeriksanya. Dia membaca surat wasiat, akta perusahaan, dan laporan keuangan. Wajahnya berubah dari ramah menjadi terkejut. Saya sudah mencari kamu selama bertahun-tahun, katanya. Saya adalah pengacara ayahmu. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan semua dokumen ini padaku. Tetapi ada seseorang yang mencurinya. Saya tahu Aditya yang melakukannya. Dia ingin menguasai perusahaan ayahmu, dan dia tahu kamu adalah pewarisnya. Aku menunduk. Jadi semua ini benar?
Benar, jawabnya. Aditya telah menipu banyak orang. Dia memanipulasi hukum. Dia menyuap banyak pejabat, dan dia mencuri apa yang menjadi hakmu. Sekarang kamu punya bukti. Kita bisa menjatuhkannya. Bapak Haryo membantuku. Dia menyewa sebuah apartemen untukku, memberiku pakaian baru, dan memberiku pelajaran tentang dunia bisnis. Aku belajar tentang hukum, tentang manipulasi keuangan, dan tentang bagaimana perusahaan bekerja. Aku juga belajar bela diri, karena aku tahu Aditya tidak akan menyerah begitu saja. Transformasi itu tidak mudah. Aku harus mengubah diriku dari seorang pengantar makanan menjadi seorang pebisnis. Aku harus belajar bagaimana berbicara, bagaimana bertindak, dan bagaimana berpikir seperti seorang penguasa. Setiap harian aku berlatih dan aku membaca dan aku merencanakan. Aku tidak lagi merasa takut. Yang ada di hatiku sekarang hanyalah tekad untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku, dan untuk membalas dendam kepada Aditya. Aku melihat diriku di cermin. Aku tidak lagi melihat Arka yang polos. Aku melihat seorang pria yang kuat, yang berani, dan yang bertekad. Aku tahu perjuangan ini akan panjang dan sulit. Tetapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang untuk nama ayahku, untuk keadilan, dan untuk diriku sendiri. Aku akan kembali ke kota itu, dan aku akan menghadapi Aditya. Pertarungan ini belum berakhir, dan aku yang akan menjadi pemenangnya. Aku kembali ke Jakarta, tetapi kali ini, aku bukan lagi Arka yang sama. Aku kembali sebagai Arka Wiradharma, pewaris yang sah dari Pilar Bangun Sejahtera. Aku datang dengan tekad untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku dan untuk menjatuhkan Aditya. Dengan bantuan Bapak Haryo, kami mulai menyusun rencana. Aku belajar tentang semua manipulasi yang Aditya lakukan, tentang bagaimana ia memanipulasi laporan keuangan, menyuap pejabat, dan bahkan mengancam orang-orang. Aku tahu, satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan membongkar semua kejahatannya di depan umum. Langkah pertama adalah mengadakan konferensi pers. Aku berdiri di hadapan wartawan, mengenakan jas yang rapi, dengan Bapak Haryo berdiri di sampingku. Cahaya kamera dan kilatan blitz menerangiku. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku tidak takut. Ini adalah pertarungan, dan aku harus menjadi pemenangnya. Selamat pagi, kataku. Suaraku terdengar tegas dan percaya diri. Nama saya Arka Wiradharma. Saya adalah putra dari almarhum Wiradharma, pendiri perusahaan konstruksi Pilar Bangun Sejahtera. Dan saya di sini untuk mengumumkan bahwa saya akan merebut kembali perusahaan yang dicuri dari keluarga saya. Suara-suara heboh dari wartawan langsung menyahut. Aku kemudian menjelaskan semuanya, mulai dari bagaimana Aditya mencuri warisan keluargaku, bagaimana ia memanipulasi keuangan, dan bagaimana ia mengancamku. Aku menunjukkan semua dokumen yang aku temukan, dari surat wasiat, akta perusahaan, hingga laporan manipulasi keuangan. Keesokan harinya, berita tentang konferensi pers itu menyebar seperti api. Aditya Corporation terguncang, harga saham mereka jatuh, dan banyak investor mulai menarik diri. Aku tahu ini hanyalah permulaan. Aku harus berhadapan langsung dengan Aditya. Pertarungan hukum pun dimulai. Di pengadilan, aku dan Bapak Haryo menghadapi tim pengacara Aditya. Mereka mencoba menyangkal semua tuduhan, mengatakan bahwa dokumen yang kami bawa adalah palsu. Tetapi, kami memiliki bukti yang kuat, dan kesaksian dari beberapa orang yang telah menjadi korban Aditya. Aku berhadapan langsung dengan Aditya. Dia duduk di seberang meja, dengan wajah yang datar, tetapi matanya menunjukkan kemarahan. Dia berusaha mengintimidasiku dengan tatapan tajamnya, tetapi aku tidak lagi takut. Aku sudah menjadi lebih kuat. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku, Arka? Bisiknya saat jeda sidang. Kamu hanyalah seorang pengantar makanan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Saya tahu lebih dari yang Anda pikirkan, Aditya. Jawabku, suaraku penuh keyakinan. Saya tahu Anda adalah seorang penipu. Saya punya bukti, dan saya akan memastikan Anda membayar semua kejahatan yang Anda lakukan. Sidang itu berlangsung selama berhari-hari. Media dan publik menyoroti kasus ini. Masyarakat terkejut dengan semua kejahatan yang Aditya lakukan. Dukungan mengalir untukku, dan hal itu memberiku kekuatan. Pada hari terakhir sidang, hakim mengumumkan keputusannya. Dengan bukti-bukti yang kuat dan kesaksian dari berbagai pihak, pengadilan memutuskan bahwa Aditya bersalah atas tuduhan manipulasi keuangan, penipuan, dan pencurian. Dan pengadilan juga memutuskan bahwa Arka Wiradharma adalah pewaris yang sah dari perusahaan Pilar Bangun Sejahtera. Perusahaan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Ruangan itu dipenuhi dengan suara tepuk tangan. Aditya terkejut. Ya, dia tidak bisa menerima kekalahannya,
Dia menatapku dengan mata yang penuh dengan kebencian, tetapi aku tahu aku telah menang. Aku tidak hanya menang di pengadilan, tetapi aku juga telah memenangkan pertarungan di dalam diriku. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku sudah menjadi seorang penguasa. Hari itu, ruang sidang menjadi saksi bisu atas kejatuhan seorang tiran. Aditya, yang selama ini terlihat tak tersentuh, akhirnya dijatuhi hukuman atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Dia ditahan, dan kekuasaan yang ia bangun di atas kebohongan runtuh dalam sekejap. Dia kehilangan segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Tatapan terakhirnya padaku tidak lagi mengandung ancaman, tetapi kehampaan. Ia adalah pria yang hancur, dan aku tahu, aku telah menang. Dengan putusan pengadilan, aku secara resmi mengambil alih posisi CEO di Pilar Bangun Sejahtera. Aku masuk ke kantornya yang mewah, dan semua staf menatapku dengan mata penuh rasa hormat. Aku tidak lagi pengantar makanan yang polos, tetapi seorang pemimpin. Namun aku tahu tugas utamaku belum selesai. Langkah pertamaku sebagai CEO adalah membersihkan semua kejahatan yang Aditya lakukan. Aku membentuk tim khusus untuk menyelidiki semua transaksi ilegal dan manipulasi keuangan. Aku menemukan bahwa Aditya telah menyuap banyak pejabat, mengancam pesaing, dan bahkan menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Aku memecat semua staf yang terlibat dan melaporkan semua kejahatan yang ia lakukan ke pihak berwenang. Proses itu sulit dan panjang. Aku harus menghadapi banyak perlawanan, tetapi aku tidak menyerah. Aku memiliki tekad yang kuat, dan aku ingin memastikan bahwa perusahaan ini kembali ke jalan yang benar. Aku ingin membangun kembali Pilar Bangun Sejahtera dengan nilai-nilai yang benar, dengan kejujuran, dan dengan integritas. Aku juga mencari tahu tentang semua proyek yang dibatalkan oleh Aditya. Aku menemukan beberapa proyek besar yang seharusnya bisa membantu masyarakat, tetapi dibatalkan karena tidak menguntungkan. Aku memutuskan untuk melanjutkan proyek-proyek itu. Aku ingin menggunakan kekuasaan dan kekayaan yang aku miliki untuk kebaikan. Berita tentang kebangkitanku menyebar dengan cepat. Media meliput setiap langkahku, dan masyarakat memuji keberanianku. Aku tidak lagi dikenal sebagai pengantar makanan, tetapi sebagai Arka, sang pemimpin muda yang berani dan berintegritas. Di tengah kesibukanku, aku kembali mengunjungi makam ayahku. Aku berdiri di sana, menatap batu nisan yang bertuliskan namanya. Ayah, aku telah kembali, bisiku. Aku telah mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Aku akan memastikan perusahaan ini berjalan dengan benar, sesuai dengan nilai-nilai yang ayah ajarkan padaku. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang uang dan kekuasaan. Kekuatan sejati adalah tentang integritas, tentang keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, dan tentang tekad untuk membantu orang lain. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa bahwa aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Malam itu, di kantor lamanya, aku melihat keluar jendela. Pemandangan kota yang berkilauan terlihat di bawahku. Dulu, aku hanyalah seorang pengantar makanan yang menatap gedung ini dengan rasa kagum. Sekarang, aku berada di puncak, dan aku tahu, aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal. Aku akan menggunakan kekuasaanku untuk kebaikan, untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan untuk memastikan bahwa keadilan selalu menang. Setelah semua badai berlalu, hidupku akhirnya menemukan ketenangan. Kantor yang dulunya terasa asing, kini menjadi rumah keduaku. Aku duduk di kursi kebesaran, di balik meja yang luas, dengan pemandangan kota yang terbentang di hadapanku. Dulu, pemandangan ini hanya bisa kulihat dari balik kaca helm saat aku berkeliling mengantar makanan. Kini, aku berada di puncak, bukan karena warisan yang tiba-tiba datang, tetapi karena perjuangan dan integritas yang telah kutempuh. Aku merenungkan kembali perjalanan yang telah kujalani. Dari seorang pengantar makanan yang berjuang untuk hidup, menjadi seorang korban yang terjebak dalam intrik berbahaya, hingga akhirnya bangkit sebagai pewaris yang bertekad untuk membalas dendam. Aku menyadari bahwa setiap kesulitan yang kualami telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak akan pernah melupakan dari mana aku berasal, karena pengalaman itulah yang membuatku tetap rendah hati dan menjunjung tinggi kejujuran. Aditya, yang dulunya adalah sosok yang menakutkan, kini hanyalah sebuah bayangan dari masa lalu. Ia kehilangan segalanya, dan aku tahu itu adalah hukuman yang setimpal. Tetapi aku tidak lagi menyimpan dendam. Kebencian hanya akan menggerogoti jiwaku. Aku memilih untuk fokus pada masa depan, pada perusahaan yang harus kubangun kembali, dan pada orang-orang yang harus kubantu. Pilar Bangun Sejahtera kini berada di tangan yang tepat. Aku memimpin perusahaan ini dengan nilai-nilai yang benar, dan kami fokus pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami membangun sekolah,
rumah sakit, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh orang-orang. Kami tidak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kebaikan. Aku menggunakan kekuasaanku untuk membantu mereka yang membutuhkan, sama seperti aku dulu. Aku menyalurkan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendirikan sebuah yayasan yang memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama sepertiku. Keluargaku hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik. Aku membelikan mereka rumah yang lebih layak, dan adikku bisa melanjutkan pendidikannya tanpa harus khawatir. Aku tidak pernah menceritakan detail perjalanan hidupku kepada mereka. Aku hanya mengatakan bahwa aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku ingin melindungi mereka dari bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, aku kembali mengunjungi restoran Sari Rasa. Pak Budi, manajer restoran, menyambutku dengan hangat. "Arka? Ya ampun, kamu sudah sukses sekarang," katanya, matanya berbinar. "Saya masih Arka yang sama, Pak," jawabku, sambil tersenyum. Aku memesan makanan yang sama yang selalu kupesan dulu. Aku duduk di kursi yang sama, melihat pemandangan yang sama. Tetapi aku tidak lagi sama. Aku tahu, aku sudah menjadi orang yang berbeda. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa besar kekayaan yang kita miliki, atau seberapa tinggi jabatan yang kita duduki. Kekuatan sejati adalah tentang integritas, tentang keberanian untuk berjuang melawan ketidakadilan, dan tentang kemampuan untuk menggunakan kekuasaan untuk kebaikan. Matahari mulai terbenam, menyisakan bias jingga di cakrawala. Aku menatap pemandangan itu, dan aku merasa damai. Hidupku yang dulu penuh dengan kekacauan, kini menemukan arti. Ini bukan hanya sebuah akhir, tetapi juga sebuah awal. Aku siap untuk babak baru dalam hidupku, sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, yang siap menghadapi setiap tantangan yang datang.